Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sultan Fatir dengan NPM 2335 10811. Di sini saya akan membahas tentang belajar Vue.js bagian 2-nya. Baiklah, sebelum kita mulai, kita harus membuat sebuah folder dulu yang akan kita hubungkan dengan JS code kita. Di sini saya menggunakan command prompt untuk membuat foldernya. Pertama itu kita ketik npm create file at last, tinggal kita enter. Lalu ini kita tunggu aja sampai loadingnya selesai. Nah, untuk project name kita bikin nama folder kita sesuai keinginan kita. Di sini saya bikin pbk p5 karena ini tugas pertemuan 5. Di sini ada frameworknya, kita pilih Vue. Lalu untuk variannya kita pilih yang JavaScript. Nah, di sini yang pertama itu kita ketik yang ini cd pbk p5. Ini bisa kita salin aja, lalu kita taruh. Nah, setelah kita masuk ke pbk p5 nya, kita salin yang npm install. Kita akan menginstal npm ini pada folder kita, maka nanti dia akan ada di folder kita yang kita bikin tadi. Udah ada file-filenya. Nah, selanjutnya itu kita salin yang npm run dev. Nah, ini udah berhasil ya. Ini tinggal kita kontrol klik kiri untuk masuk ke websitenya. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu kita masuk ke VS Code nya, Visual. Ini kita tinggal open folder, terus kita pilih folder yang kita bikin tadi. Nah, ini udah masuk ke foldernya nih ya, pbk p5. Nah, di sini kita tinggal pergi ke komponen, terus yang hello world nih kita hapus aja dulu. Nah, untuk yang Vue yang dalam script ini kita ganti dengan import ref from Vue. Lalu yang template ini kita hapus, yang style ini kita hapus juga. Nah, sampai seperti ini ya. Baiklah, di sini kita akan mengimplementasikan Vue. Di sini terlebih dahulu kita membuat judul dari websitenya. Anggap kita bikin playlist Fatir. Kita lihat. Nah, udah muncul. Terus kita bikin inputnya. Nah, untuk bikin input kita bikin dulu const, terus new song. Sama dengan ref terus title 2 kita kosongi, koma, duration titik 2 kita kosongi. Baiklah, di sini kita akan mengimplementasikan dari sintak Vue. Di sini kita pertama bikin arraynya dulu dengan tipe data const.
Terus kita variabelnya itu lagu sama dengan ref. Nah, seperti ini. Terus kita masuki datanya. Pertama itu title atau judul dari lagunya. Kita isi judulnya Roman Picisan, koma. Terus yang kedua tuh duration. Durasinya kita bikin 4,5 lah. Nah, biar nggak capek ngetik, kita salin aja yang di atas, kita copy paste. Terus bawahnya nih kita ganti aja judulnya jadi Laskar Pelangi lah, Laskar Pelangi. Untuk judulnya kita bikin 3. Ini kita hapus. Nah, di sini kita bikin judul dari website kita gunakan di sini H2. Kita bikin playlist Fatir. Nah, kan kita di sini ingin menginput atau menambahkan data dari array ini. Kita pakai jadi kita bikin variabel baru. Kita gunakan tipe data const juga, const new song sama dengan ref. Terus kita bikin title. Nah, di sini kita kosongin aja, koma, duration titik 2 kita kosongin juga. Nah, kita bikin di tempatnya ini, kita bikin sebuah inputannya. Kita pakai div terus kita bikin classnya class kita salah bikin, kita bikin pada dalam divnya class input group. Terus kita bikin input kita bikin pakai vmodel. Terus kita bikin new song dot title. Terus tipe ini kita ganti jadi placeholder. Kita bikin di sini judul lagu. Terus kita bikin inputan untuk durasinya, input ini kita salin aja lah. Kita bikin sama, tapi di sini untuk title kita ganti jadi duration. Placeholdernya durasi lagu. Nah, setelah kita membuat inputannya, sekarang kita akan membuat before-nya.
untuk menampilkan daripada array yang sudah kita bikin ini. Nah, caranya itu kita ketik ul p4, terus kita bikin do in kita bikin di sini song in lagu. Nah, dalamnya ini kita bikin song dot title kurang song dot duration menit. Coba kita lihat pada tampilannya. Nah, di sini dia sudah menampilkan array data dari array ya. Kita juga sudah membuat inputannya. Tapi di sini kita tidak bisa mengirim inputannya ya. Karena di sini belum ada tombol atau button yang bereaksi. Jadi di sini kita bikin, kita tambah satu lagi variabelnya const add song sama dengan kita bikin sebuah function untuk add songnya, biar nanti pas kita membuat v-on ya, ini akan bereaksi dengan sebuah function ini. Kurang awal. Terus kita bikin menggunakan if new song dot value dot title dan new song dot value dot duration. Terus isi dari if-nya kita bikin lagu dot value dot post. Nah, post ini gunanya itu untuk menambah data pada array. Jadi dia akan menambahnya pada data paling terakhir. Ini kita bikin titik-titik new song dot value, jangan lupa titik koma, terus kita bikin new song dot value dot title sama dengan datanya kita bikin kosong karena dia akan ditambah pada event listener-nya atau v-on-nya. New song
dot value dot duration. Ini kita bikin kosong juga ya. Nah, setelah membuat ini kita akan membuat nya. Kita bikin button add klik sama dengan kita hubungi dengan function yang kita bikin tadi. Terus sini kita bikin tambah lagu. Nah, jadi seperti ini ya. Mari kita coba apakah berhasil pada localhost-nya. Kita tambahkan lagu, misalnya lagu, dan durasinya kita bikin 5.1 lah. Di sini nambah ya untuk data arraynya ini, dia jadi baris ketiga. Terus misalnya kita bikin lagi, kita bikin 3. Nah, dia nambah. Materi kedua adalah computed property. Computed property adalah fitur dalam view yang digunakan untuk menghitung nilai berdasarkan data reaktif. Nilai ini akan diperbarui secara otomatis jika data yang digunakan dalam perhitungannya berubah. Kegunaannya itu untuk menghitung nilai baru berdasarkan data reaktif tanpa perlu memanggil fungsi secara manual. Terus efisien karena hanya akan dievaluasi ulang jika dependensinya berubah. Ini adalah tampilan dari sintaks computed property. Baiklah, di sini kita akan mengimplementasikan materi yang computed properties pada codingan Vue.js kita. Di sini langkah pertama itu kita menambahkan computed pada import computed. Nah, setelah itu kita membuat variabel baru dengan tipe data const total duration sama dengan, nah, baru kita menambahkan sintaks computed. Seperti ini. Nah, di dalam computed ini kita membuat sebuah function. Nah, pada dalam function ini kita membuat return song dot value dot reduce total song. Nah, baru di sini kita bikin seperti ini. Total kita tambahkan dengan parse float song duration. Kita bikin return 0, kembalikan 0. Kita bikin nilai awalnya 0. Nah, setelah ini kita akan membuat atau menampilkan total durasinya di bawah playlist pattern ini dengan cara p terus total durasi. Nah, kita panggil aja variabel total duration menit. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan pergi langsung ke
localhost kita untuk melihat apakah sudah berjalan atau belum. Ini kita refresh. Nah, ini sudah berjalan ya. Sini sudah ditampilkan total durasi. Jadi dua ini total durasinya tuh 7,5 menit. Jika kita tambah 10. Nah, dia menjadi 17,5. Ini kalau kita tambah lagi 2. Nah, total durasinya ini akan bertambah seperti itu. Yang selanjutnya itu ada watcher. Watcher ini adalah fitur dalam Vue.js yang memungkinkan kita melakukan aksi atau reaksi saat suatu data berubah. Kegunaannya itu untuk menjalankan efek samping saat data berubah, misalnya menyimpan ke database atau menampilkan notifikasi. Yang kedua itu bisa memantau satu variabel atau objek secara mendalam. Bentuk sintaknya kurang lebih seperti ini. Baiklah, di sini kita akan mengimplementasikan dari materi what tadi. Di sini pada import kita tambahkan what. Nah, baru pada script kita tambahkan what song sama new song. console.log lagu yang baru ditambah new song. Kita bikin kurung array, terus new song dot length kurang 1 title. Ini kita bikin koma, kurung awal depth true. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, mari kita lihat pada tampilan localhostnya apakah sudah berjalan dengan baik atau masih ada error. Oke, kita refresh saja. Nah, di sini kita tambahkan lagu. Nah, di sini kita bikin durasinya 10. Kita tambahkan. Lalu kita lihat pada inspect apakah yang console log tadi sudah berhasil. Dan sini sudah muncul ya yang kita cetak pada konsol tadi, yaitu lagu yang baru ditambah adalah AKJH SDKAKSA. Yang selanjutnya tuh ada template ref. Template ref ini adalah fitur Vue.js yang memungkinkan kita untuk mengakses elemen DOM atau komponen anak secara langsung dalam template view. Kita menggunakan ref untuk menyimpan referensi ke elemen tertentu sehingga bisa digunakan dalam konteks JavaScript. Kegunaannya itu untuk mengakses elemen DOM secara langsung dalam view.
misalnya mengaktifkan atau menonaktifkan tombol. Yang kedua itu ada digunakan dengan next tick untuk memastikan DOM sudah diperbarui atau belum. Bentuk dari template ref itu adalah seperti ini. Dan template ref itu adalah yang variable add button ini. Baiklah, di sini kita akan membuat mengimplementasikan template ref pada codingan VS Code. Di sini kita bikin variabel const add button Baiklah, di sini kita akan mengimplementasikan codingan template ref pada codingan VS Code kita. Di sini pertama-tama kita akan menambah variabel baru, yaitu variabel add button dengan cara const add button sama dengan ref, nilai awalnya kita bikin 0, titik koma. Terus kita bikin yang bagian button nih, kita ubah yang dari awal seperti ini, kita tambahkan ref sama dengan add button setelah yang add song nih kita tambahkan disable. Nah, mari kita lihat pada halaman localhost kita. Nah, di sini udah nggak bisa dipencet, dia sudah menjadi abu-abu. Nah, langkah selanjutnya kita bikin ketika dia udah ada nilai seperti ini, dia tombolnya tuh akan muncul. Caranya itu dengan menambahkan next tick pada variabel add song. Kita tulis saja next tick terus kurung kita bikin if condition dengan kondisi add button dot value, lalu dalamnya itu kita bikin add button dot value dot disable sama dengan true. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin juga what live hope. Ketika dia muncul adalah maka dia akan menampilkan yang memungkinkan kita tombolnya untuk menjalankan kode pada tahap tertentu dalam siklus hidup komponen. Kegunaannya itu pertama memanggil API untuk mengambil data awal, kedua menjalankan manipulasi DOM setelah komponen siap, ketiga menjalankan event listener. New song dot value dot title,
dot value dot duration. Koma sama dengan di dalam watch ini kita bikin juga next tick dengan kondisi if pada dalamnya, terus conditionnya add button dot value dalamnya add button dot value dot disable sama dengan new song dot value dot title dan new song dot. Di sini kita tambahin depth true di sama dengan true, lalu seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita akan langsung lihat aja pada tampilan localhost-nya apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, ini tinggal kita refresh, lalu kita lihat di sini kita tambah. Nah, dia sudah muncul ya. Kita tambah 12. Nah, ketika sudah di submit, dia akan hilang lagi tombolnya. Ketika kita isi, nah, dia muncul lagi. Baiklah, di sini kita akan langsung menambahkan sintak dari live cycle hook pada codingan VS Code kita. Di sini itu pertama-tama kita bikin salah satu dari live cycle hook itu kita bikin yang on mounted, terus kurung sama dengan kurung awal. Terus dalamnya itu kita bikin console.log kurung komponen playlist telah dimuat, seperti ini, jangan lupa titik koma. Terus kita bikin song dot value sama dengan kurung, dalamnya ini kita salin aja dari yang atas ini, yang data dari array atas kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan titik koma di situ dan titik koma di sini. Nah, setelah seperti ini, mari kita lihat pada tampilan localhost website kita apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, sudah seperti ini. Coba kita tambahkan. Tuh. Di sini ada yang komponen playlist telah dimuat, terus yang ini. Lagu yang ditambah adalah Asdaw. Seperti itu ya.